selamat berbahagia, Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini Pak, maaf, pantes dalam hadis Musnad Imam Ahmad nomor hadis 14.582, sengaja saya sebutkan nomor hadisnya, ini berarti hadis sahih Pak, udah ketahuan. Jadi kalau Bapak lacak di takhrijul hadis, kebetulan S3 saya di tafsir hadis dan Quran, ya, Bapak lacak aja sahih apa enggak tuh, muncul tuh biasanya. Kalau enggak sahih gak bakal keluar dia nomornya, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 14.582, hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Rasul pernah menjelaskan kepada para sahabatnya, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat bertanya kemudian, qalu ya Nabi Allah, sahabat bertanya, ya Rasul, ma birrul hajj, apa ciri-ciri haji mabrur? Apa yang dikatakan haji mabrur ciri-cirinya ya Rasulullah? Ternyata jawabannya, maaf, it'amut ta'am, ciri-cirinya berbagi makanan Pak. Jangan sepelekan berbagi air 1 gelas, jangan sepelekan berbagi kurma 1 butir Pak. Kata Rasulullah, jangan kau malu bersodakoh dengan sekerat kurma, karena sekerat kurma yang kau bagikan lebih baik dibandingkan kau tidak berbagi sama sekali. Rasul Pak, makanya Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah kamu dengan neraka walaupun sekedar sekerat kurma. Masya Allah. Makanya lihat Pak, di Mekah ketika kita haji, saya dulu Pak sebelum paham ini Pak, kalau habis pulang dari Masjidil Haram ada yang ngajakin haji halal, senang saya tuh, gratis nih. Dulu begitu saya kenal hadis ini, saya senang, tapi saya terpanggil bagaimana saya bisa berbagi di sana. Bisa dibayangkan di sana Pak, kalau udah berbagi air Pak, 1 dus Pak, haji halal, roti Pak 1 karung Pak. Bapak tahu roti orang Arab segini-gini Pak, yang keras itu loh Pak, itu saya selama haji 1 bulan Pak dikasih sekarung, nggak habis Pak. Orang Arab kalau ngasih haji halal, saya kalau main ke teman-teman saya di Arab Pak, diservis 1 meja Pak untuk saya seorang. Luar biasa, badan kecil begini, perut saya kecil Pak, dikasih makanan banyak. Saya bilang, ente apa-apaan? Inilah tradisi orang Arab, bagaimana mereka berbagi makanan. Masya Allah, luar biasa. Saya kalau ke Arab Pak, saya ngajar kitab, ini kitab-kitab Arab ini saya bacain mereka. Teman-temannya orang Arab pada panggil-panggil, sini. Teman saya dari Indonesia, dia ustadz, pinter bahasa Arab. Dikasih kitab pas lu baca, begitu baca Pak, dikasih 500 real Pak. Yang satu seorang 1000 real, 500 real. Pulang-pulang saya bangun rumah Pak. Itu pernah terjadi, saya tahu itu saat itu. Masya Allah, mereka menghargai orang yang demen dengan ilmu. Luar biasa, berbagi makanan luar biasa. Lihat, ada orang Mekah Pak, ahli sodakoh, tinggalnya di Aziziyah. Tahu Aziziyah? Dari Bapak keluar pintu sofa itu, pintu Marwah, Bapak ke belakang, itu tembus Aziziyah itu lurus. Ya, di situ ada orang yang sodakoh per penjuru Pak, 1 kontainer mobil Pak, setiap hari. Hebat, saya bilang. Ada apa sih? Oh, ternyata mereka bersodakoh itu karena ciri haji mabrur yang pertama muncul dalam hadis sahih itu adalah it'amut ta'am. Makanya pantas Pak, kalau orang haji dalam Al-Quran itu dikatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tadi saya sebutkan hadisnya, kayak balik ke ayatnya Pak. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji karena Allah. Bagaimana orang yang menyempurnakan haji karena Allah Pak? Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. Pak, ini ayat menunjukkan lagi dikepung musuh. Bagaimana? Jangan tahallul sebelum korban dulu katanya. Sebelum motong korban atau belum motong hadiyu,
Makanya di Arab Bapak kalau haji ada hadyu, kurban, kurban, kurban. Nah, artinya kenapa di kita di Indonesia saat tanggal 10 ada korban? Karena ternyata itu masuk rangkaian haji, ciri-ciri haji mabrur. Makanya kata Rasul, it'amut ta'am. Yang pertama Pak. Yang keduanya, ifsya'us salam, berbagi ucapan baik, menebar kasih sayang dengan assalamualaikum. Tapi maaf, jangan simbol assalamualaikumnya saja. Semua orang yang membenci kita, bahagiakan dia, itu namanya salam Pak. Kenapa? Karena maaf, mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, bagaimana awal sejarah kurban Pak. Bapak tahu awal sejarah korban sejarahnya? Ada yang tahu Pak? Qabil Habil Pak. Ini Pak, barangkali Bapak kemarin korban, amalin ilmunya Habil. Bapak akan digoda Allah untuk benci orang Pak, karena Allah ingin mengajari Bapak ikhlas. Ya, kenapa masalahnya? Qabil Pak, dalam tafsir Al-Quran, seluruh ulama tafsir kebanyakan mengatakan Qabil lahir di surga. Habil 100 tahun setelah Nabi Adam turun, lahirnya Habil. Karena Qabil lahir di surga Pak, gantengan Pak. Ya, mukanya kenyes-kenyes, nggak kayak saya Pak. Kalau saya lahirnya di dunia Pak, apalagi Cirebon Pak, panas, jadi saya agak hiteman Pak. Ya kan? Saya tiap hari ngangon kambing Pak, jadi saya kecil badan saya, karena banyak mikul makanan kambing. Kalau Qabil lahir di surga Pak, putih, tinggi, ganteng. Subhanallah. Habil maaf, agak kurang ganteng. Cuman pasangannya Qabil harus nikah dengan pasangannya Habil. Sedangkan pasangannya Habil tadi, Habilnya aja begitu, bagaimana pasangannya? Marah Qabil. Ketika marahnya Qabil, kemudian kata Nabi Adam, berkorbanlah. Kalau kau berkorban dan diterima korbannya, berarti pernikahan akan ngikutin siapa yang diterima korbannya. Begitu ceritanya. Ya Allah, yang diterima malah si Habil Pak. Marah kan abangnya Qabil itu, la aqtulannak. Ya, aku akan bunuh kau. Lihat Pak, Bapak masuk dalam ciri-ciri orang bener apa tidak? Saya ulang, Bapak masuk dalam ciri-ciri orang baik apa tidak? Ibu, apakah ibu masuk dalam ciri-ciri orang baik apa tidak? Pasti ibu akan dihadapkan dengan orang yang menyakiti atau orang yang menzalimi Bapak Ibu. Jadi agama bukan hayalan Pak, agama itu amalia praktis. Mana buktinya? Qabil diketemukan dengan Habil. Maaf, Nabi Ibrahim diketemukan dengan Namrud, bahkan bapaknya pembuat patung. Nabi Musa Pak, lahirnya jauh dari Fir'aun, didatengin ke Fir'aun loh. Nabi Nuh Pak, dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Nabi Nuh, maaf, istrinya kafir Pak. Pertanyaannya, Nabi Nuh menceraikan istrinya enggak? Karena tidak ada perintah untuk menceraikan istri, Nabi Nuh sampai wafat tidak menceraikan istrinya. Bahkan saat kapal naik, dia mau tenggelam, dipanggil-panggil, sini. Tetap masih sayang kepada orang yang membencinya sekalipun. Lihat ucapan Habil Pak, saat Qabil mengatakan aku bunuh kau, apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lihat mulut Bapak, yang keluar kalimat baik apa kalimat buruk di saat Bapak dihadapkan dengan orang yang tidak baik. Mau dibunuh, bahasa Habil, Allah hanya menerima korbannya orang yang bertakwa. Udah begitu Pak,
Qabil langsung tuh Pak ngacungin golok. Apa kata Habil? Saat Qabil udah ngacungin golok, Habil mengatakan, la imbasatta yadaka litaktulani, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak, inni akhafullah rabbal alamin. Wahai abang, ketika abang sudah ngangkat tangan untuk membunuhku, sungguh aku tidak akan mengangkat tangan untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah. Inilah orang yang berbagi makanan. Kenapa dalam hadis ketika muncul yang namanya haji mabrur, ciri-cirinya berbagi makanan dan bertebar salam? Karena maaf, jangan sampai kita berbagi makanan, orang yang kita bagi makanan zalim sama kita, kemudian kita maki-maki dia. Gagallah kita melaksanakan ibadah karena kita tidak mampu masuk dalam godaan-godaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, contohnya yang lain dong, jangan Qabil Habil. Baik, Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim itu Pak lawannya Namrud Pak. Bapak tahu Namrud? Bapak searching Pak di dunia, Bapak searching aja Google, penguasa yang kekuasaannya dunia. Ada 4 raja di dunia yang kekuasaannya level dunia, bukan negara. Namrud 400 tahun Pak berkuasa. Soeharto berapa Pak? 32 Pak. Dikit Pak. Namrud 400 tahun. Tapi maaf, terjadinya kurban Nabi Ismail, ketika saya telusuri ayat-ayatnya Pak, dalam sejarah tafsir Al-Quran, ternyata itu terjadinya pengorbanan Nabi Ismail setelah Nabi Ibrahim lulus diuji dari dibakar oleh Namrud. Jadi gini ceritanya, karena Namrud ini penguasa lalim, bahkan ngaku sebagai Tuhan, ditantang sama Jibril. Namrud, kalau kau berkuasa lawan kami, kita perang. Siap, kata Namrud. Besoknya berangkat Pak, perang. Begitu nyampe di tempat perang, ternyata tidak ada lawan. Namrud ngomong sama Jibril tuh, mana pasukanmu? Tenang, kata Jibril, bentar lagi. Yang datang nyamuk Pak. Nyamuk. Luar biasa itu. Saat nyamuk itu datang, habis tentara Pak. Yang selamat Namrud, diantaranya pulang Pak. Tapi Namrud sudah dimasuki di hidungnya atau di telinganya nyamuk. Dari situlah kemudian Namrud sakit Pak. Bapak tahu nggak? Namrud ketika sakit Pak, nyari dokter nggak ketemu Pak. Segitu orang yang berkuasa 400 tahun nggak mempan dokter manapun, spesialis sekalipun, dokter raja sekalipun. Ternyata yang ngobatin Namrud itu illa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh lihat, Nabi Ibrahim dibenci sama Namrud Pak. Tapi ketika Namrud minta pertolongan, bantuin kami, tolong sembuhkan kami, datang Pak ngobatin Namrud. Masya Allah, luar biasa. Ibu, Bu, bisa seperti ini Bu? Ustadz itu kan Nabi. Baik, saya kasih contoh yang lain. Nah makanya Namrud itu matinya Pak, matinya Namrud ini ketika dia lupa Pak, kesel sama Nabi Ibrahim, dibakar ceritanya. Malamnya Nabi Ibrahim lagi di dalam api, dia bingung nyari tukang obat. Mau diobatin sama siapa? Frustasi, dia ngambil besi, dipukulin palanya. Makanya Namrud dalam sejarah matinya pecah karena dibentur-benturkan sendiri kepalanya. Masya Allah, orang zalim Pak sebenarnya dilawan dengan ketakwaan kepada Allah, hancur sendiri dia Pak. Maaf, jangan lawan kezaliman dengan kezaliman. Bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibu tadi, jangan contohnya laki-laki, Nabi lagi dong Ustadz. Baik, dalam surah At-Tahrim ibu silakan dilihat. Sebelum ayat terakhir, 2 ayat terakhir. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Allah beri perumpamaan istrinya Fir'aun. Siapa? Siti Asia. Ibu, suami ibu dibanding Fir'aun mending mana? Itu ada ibu-ibu ngomong kayak gini, mending Fir'aun Ustaz, galak-galak juga kayak dia. Kacau juga itu. Subhanallah. Ibu, lihat apa yang keluar dari mulutnya Siti Asia saat Siti Asia ditarik dengan kuda oleh suaminya. Tidak ada jamaah di sini, Pak, yang narik istrinya dengan kuda, nggak ada. Artinya ibu, sejahat-jahatnya laki ibu dibanding Fir'aun, jauh lebih hebat suami ibu. Jangan ngeluh mulu kalau punya laki galak. Karena waliullah perempuan, ciri-cirinya suaminya galak. Makanya bapak-bapak kalau pengen nguji istri bapak wali Allah apa bukan, galakin aja, Pak. Contohnya apa? Siti Asia. Hebatnya Siti Asia saat ditarik sama kuda oleh Fir'aun, maaf, yang keluar dari mulutnya Siti Asia diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi, wahai Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, jadikan sebab suamiku kau takdirkan. Maaf, Fir'aun narik istrinya, takdir Allah, Pak. Betul nggak? Tidak ada di dunia ini yang terjadi kecuali takdir. Pahami itu, Pak. Kalau kita pengen jadi kekasih Allah, kalau kita ingin jadi haji mabrur, yakini seluruh yang ada di alam ini semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin satu kejadian tanpa diatur Allah, nggak mungkin. Makanya lihat bahasanya Siti Asia. Ya Allah, sebab kau takdirkan suamiku menarik aku seperti ini, jadikan ini penyebab engkau menjadikan rumah untukku di sorga. Tuh, jadi besok kalau laki manyun, ya Allah, depan laki ngomong begitu ya Bu, ya Allah, jadikanlah manyunan lakiku menjadikan aku kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, tempatkan aku di sorga dengan sebab cemberutan suamiku, ya Allah. Nggak usah dilawan, Ibu. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Inilah ciri-ciri haji mabrur. Mari kita jaga haji kita, Pak. Mari kita jaga umroh kita. Mari kita jaga korban kita. Lihat sejarah korban dalam Al-Quran. Contohnya nggak ada yang bahasanya kasar, walau sama musuh sekalipun. Nabi, Pak, perang Badar, Pak. Ustaz, bagaimana kalau Nabi lagi perang? Saya contohkan perang. At-Taubah dibuka, Pak. Bab perang. Bagaimana pamannya Nabi, pamannya Nabi Abbas. Abbas dari rumah, Pak, udah bawa senjata, Pak. Rasulullah, Pak, ketika saudaranya dari Mekah udah bawa senjata mau perang Badar Kubro, Pak. Rasul rapat dengan sahabat-sahabatnya tentara Badar. Wahai sahabatku, besok saudara-saudaraku akan memerangi aku. Ketika kau nanti perang bersama mereka, perlakukan mereka dengan baik. Ya Rasul, bukankah mereka musuhimu? Betul, nggak peduli mereka musuhi aku. Yang penting kalian tolong perbaikilah hubungan dengan mereka saat perang. Bener, Pak. Abbas itu, Pak, masuk Islam paling belakangan saat perang Badar, Pak. Yang punya anak Ibnu Abbas, ahli tafsir pertama itu loh, Pak. Itu kan Abbas, Pak. Ketangkep perang Badar, Pak. Karena dia ngelawan, merontak, diikat, Pak. Kalau dulu penjara itu diikat begini aja nih. Bergaulnya sama orang Islam, di kamarnya biasa, numpang gitu loh, Pak. Karena dia ngelawan, Pak, diikat, Pak. Rasulullah saat itu gelisah, nggak bisa tidur. Kemudian sahabat bingung, ya Rasul, tumben kau nggak bisa tidur ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Rasul menjawab, bagaimana aku mau tidur, pamanku terikat, padahal dia memusuhi Rasul. Itu Abbas, Pak, pamannya yang sangat benci kepada Rasulullah.
saat melihat ucapan Rasulullah, bagaimana aku mau tidur, pamanku terikat. Kata Abbas saat Rasul ngomong itu, langsung di hatiku syahadat. Hebat. Islam itu disebarkan bukan dengan kekerasan. Islam disebarkan dengan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Walau dalam perang sekalipun. Nah, nanti kapan-kapan saya bahas tafsir ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Biar kita ketika kita kasar sama orang kan kadang-kadang larinya ayat perang dong dibaca. Bu, saya bacain tafsir ayat perang. Tuh. Nah, hadirin, itu barangkali pagi ini yang biasa saya sampaikan. Pada intinya, Bapak Ibu, mari jaga mulut kita, jangan menyakiti siapapun. Mari kita berbagi, tapi siapapun yang menyakiti kita, mari kita servis dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita tutup dengan doa yang tadi saya bacakan dari hadis Nabi itu. Bapak ikuti saya. Allahumma Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin minka bi khair. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang qanaah, yang selalu menerima keputusanmu, yang ridho atas segala keputusanmu. Ya Allah, gantilah dari yang hilang dari diri kami dengan ganti yang lebih baik dari Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.